supaya Fajar juga membuat channel YouTube sendiri. Nah, insya Allah nanti Bang Hendris akan kasih tahu bagaimana caranya membuat konten YouTube. Amin, terima kasih Bang Hendri. Ya. Karena sudah banyak yang saya suka ini, tapi tidak ada yang hanya minta pendapat dari orang, tapi tidak ada yang kasih masukan. Belum ada yang kasih masukan. Iya, jadi alhamdulillah kalau Bang Hendrik bantu sama Fajar, insya Allah. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome to my room, my studio. Gimana puasa kalian hari ini? Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti kita akan menyambut hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Hendris, di video kali ini Bang Hendris akan sedikit membahas tentang channel YouTube-nya Fajar Setboy. Beberapa bulan lalu, saat Fajar Setboy pulang ke kota Gorontalo, lalu Bang Hendris pernah langsung datang dan ketemu ke orang tuanya saat Fajar sakit. Nah, di situ Bang Hendris meminta klarifikasi mengenai kabar-kabar hoaks yang terjadi saat itu. Lalu kemudian juga di dalam video tersebut Bang Hendris menyarankan ke orang tuanya Fajar Setboy agar Fajar Setboy membuat channel YouTube. Lalu apa untungnya sih Bang Hendris menyarankan ke Fajar Setboy membuat channel YouTube? Kenapa Bang Hendris sarankan tersebut? Oke, sebelum kita bahas, ini juga bagus untuk kalian yang pengen jadi YouTuber. Insya Allah Bang Hendris akan bagikan tips-tips dan sharingnya di sini. Kita simak dulu video saat Bang Hendris podcast berapa bulan lalu, saat Bang Hendris menyarankan ke orang tuanya Fajar Setboy agar Fajar Setboy membuat channel YouTube di sini. Check it out. Jujur kalau saya pribadi itu senangnya kenapa? Walaupun saya bukan warga Gorontalo, tapi dengan adanya anak muda, pemuda Gorontalo yang punya bakat, talenta seperti Fajar, itu minimal kita harus supportnya loh. Iya. Sebisa kita. Nah, salah satunya Bang Hendris lewat media ini. Kita kabarkan yang baik, kita angkat yang positif. Ya, kalau ada kabar-kabar miring ya tolong kita tanyakan langsung ke orang yang bersangkutan. Nah, ini adalah orang tua dan juga masih tanggung jawabnya orang tua Fajarnya. Jadi guys, kalau ada hal-hal di luar sana, video-video yang kurang berkabar miring, tolong konfirmasi ulang ke orang yang bersangkutan. Nah, Bang Hendris datang kemari selain menjenguk Fajar karena dia lagi istirahat. Bang Hendris nggak mau ganggu. Sebagai konten kreator bisa saja Bang Hendris videokan semuanya. Bisa saja, mohon maaf, Bang Hendris manfaatkan Fajar ada di sini untuk bikin konten. Tapi setelah kemarin syuting video klip, Bang Hendris tidak pernah datang ke sini lagi. Sudah hampir 4 hari ya. Iya. Baru sekarang Bang Hendris datang karena dapat kabar Fajarnya sakit, dan ini Bang Hendris maksud untuk menjenguk Fajarnya. Dan Bang Hendris tidak ingin sebagai konten kreator seolah-olah memanfaatkan Fajar, ke popularitas Fajar untuk demi konten, karena nggak semuanya begitu. Nah, tadi juga bincang-bincang bentar sama papanya Fajar. Insya Allah nanti Bang Hendris kasih masukan supaya Fajar juga membuat channel YouTube sendiri. Nah, insya Allah nanti Bang Hendris akan kasih tahu bagaimana caranya membuat konten YouTube. Amin, terima kasih Bang Hendri. Ya. Karena sudah banyak yang saya suka ini, tapi tidak ada yang hanya minta pendapat dari orang, tapi tidak ada yang kasih masukan. Belum ada yang kasih masukan. Jadi alhamdulillah kalau Bang Hendrik bantu sama Fajar, insya Allah. Ya, bisa nanti mulai dari handphone, bisa mulai dari aktivitas sehari-harinya Fajar. Mulai sekarang bikin channel sendiri. Bang Hendris sarankan untuk membuat channel YouTube sendiri, media sosial sendiri. Sudah TikTok sudah ada ya, Instagram sudah ada. Nah, channel YouTube coba bikin. Karena artis-artis semua pun buat channel YouTube, termasuk Bang Denny Cagur. Istrinya punya channel YouTube. Ini di video juga Bang Hendris sarankan nanti mungkin Fajar bisa sampaikan ke Fajar ya Om. Iya. Yuk mulai bikin channel YouTube ya, bikin video dari HP
Ini Iya. mohon maaf HP ya. Iya. Dari handphone rekam aktivitasnya mau kemana, Iya. mau kesini ada Iya, apa. Uploadnya gampang, tinggal upload, bikin nama channel pakai email. Iya. Mungkin sekarang Fajar masih 15 tahun ke bawah. Iya. Pakai nama kakaknya boleh. Kakaknya, iya. Email kakaknya atau bapak sendiri Iya, boleh. bisa, iya. Pakai nama email bapaknya sendiri. Nanti itu channel YouTube-nya Fajar. Iya. Nanti upload, bikin judul, bikin deskripsi sudah. Syarat YouTube itu Om dapat keuntungannya, dapat doi ya, dapat AdSense namanya. Iya. Pertama 1000 subscribers. Iya. Kemudian 4.000 jam tayang. Itu cuma ini 2 itu syaratnya. Kalau kita yakin kalau untuk Fajar jangankan 1000, bisa 100.000, 200.000 cepat dia naik. Alhamdulillah. Cuma itu syaratnya. Nanti kalau sudah dapat itu, baru kemudian channelnya dimonetisasi. Monetisasi itu maksudnya sudah boleh masuk iklan, sudah boleh bersama dengan YouTube, dapat bagi hasil iklan. Nah, kayak video Bang Heris bikin itu kan dapat iklan dong. Nggak dapat doinya gitu. Iya. Nah, makanya terkadang ada sedikit rezeki, ya kita sisihkan juga lah sedikit-sedikit. Nah, ini Insya Allah. Insya Allah nanti mau buat channel itu sendiri Om ya? Iya. Iya. Insyaallah. Di video tersebut, Bang Heris menyarankan ke keluarganya Fajar. Alhamdulillah, keluarganya Fajar, Set Boy itu welcome banget dengan apa yang Bang Heris sarankan. Kabarnya belum ada yang menyarankan ke Fajar Set Boy untuk membuat channel YouTube. Kenapa Bang Heris menyarankan Fajar Set Boy untuk membuat channel YouTube? Ini mungkin karena naluri seorang content creator atau YouTuber. Ingat ya, bukan berarti karena Fajar viral terus Bang Heris hanya menyarankan Fajar Set Boy. Salah. Karena banyak juga orang-orang lain yang tidak viral itu Bang Heris sarankan ke keluarga, ke teman, saudara. Bahkan Bang Heris bantu untuk cara membuat videonya bagaimana. Dan kemarin juga salah seorang difabel di kota Manado, dia juga pernah viral. Itu Bang Heris sarankan membuat konten di YouTube. Alhamdulillah diikuti dan dilakukan. Cuma sayangnya dia fokus ke TikTok. Kenapa juga Bang Heris nggak sarankan Fajar untuk bikin akun TikTok? Kalau Bang Heris perhatikan akun TikTok udah ya. Nah, nanti Bang Heris akan bedah di sini kelebihan dan kekurangan mungkin ya. Kelebihan channel YouTube dibandingkan akun medsos yang lain, platform yang lain, apakah TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Heris semua. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, dan alhamdulillah nih kemarin Fajar Set Boy perdana bikin daily vlog. Ya, ini lewat handphone aja ya sahabat Heris ya. Daily vlog pertama Fajar Set Boy dalam durasi yang panjang, dengan judul Pesona Fajar Set Boy Emang Nggak Ada Lawan, syuting film Galaxy. Nah, sekarang viewsnya sudah mencapai 56.000 lebih hanya dalam waktu 4 hari. Ini akan naik terus sahabat Heris ya, akan direkomendasikan terus oleh YouTube. Lalu kemudian subscribernya sekarang sudah 2,39k ya, 2000 lebih. Jadi syarat utama untuk mengikuti program partner YouTube sudah terpenuhi oleh Fajar Set Boy. Apa itu? Minimal 1000 subscribers. Nah, ini sudah lebih. Dan kemudian yang kedua, 4000 jam tayang. Nah, Bang Heris perhatikan dengan 56.000 viewers dalam satu video ini, dalam durasi tonton minimal ya, itu minimal 5 menit saja dikali 56.000 ya, berapa itu? Coba kalikan. Yang tahu komen di bawah ya. Itu sudah mencapai 4.000 jam tayang atau belum? Saya yakin video ini ditonton durasinya panjang, bisa sampai selesai. Saya yakin itu. Karena banyak jangankan video Fajar yang asli videonya dia, video Fajar dengan Bang Hendy saja itu durasinya panjang-panjang, sehingga rekomendasi YouTube pun tinggi. Oke. Nah, itu salah satu kuncinya channel YouTube itu akan berkembang, videonya banyak direkomendasi oleh YouTube ya. Bang Heris yakin dan optimis syarat kedua 4.000 jam tayang ini sudah dipenuhi oleh Fajar Set Boy. Jadi Fajar Set Boy akan segera
ikut program partner YouTube monetisasi. Nah, ini kita lihat videonya ya Sobat Heris ya. Ini Bang Heris reaksi sama pakai handphone aja ya. Kalau nanti kalau dimunculkan di layar takut terkena klaim hak cipta karena sekarang peraturan YouTube. Nah, untuk kalian juga Bang Heris perhatikan ya. Nah, ini Bang Heris ingatkan untuk para konten kreator yang mereaksi video-video Fajar Sad Boy ya, hati-hati. Yang mereaksi saja hati-hati. Karena apa? Karena sekarang ada klaim hak cipta terbaru yang dibuat secara manual. Oke, karena Bang Heris terjadi seperti itu. Kemarin Bang Heris mereaksi salah satu podcast Fajar Sad Boy itu kena klaim hak cipta. Jadi channel ini kena teguran hak cipta 1 kali. Oke, itu manual. Sebenarnya klaim itu bisa dihubungi pemilik channel supaya jangan diklaim atau diberikan waktu 1 minggu untuk tenggangnya ya, tapi ini langsung dibuat klaim. Nah, kalian tahulah channel apa itu yang mengklaim hak cipta tersebut. Ya udahlah, mungkin ya itulah jalannya Allah. Akhirnya kan memutus tali silaturahmi. Sebenarnya tadi Bang Heris ingin datangin pemilik channel tersebut, Bang Heris wawancarai, kemudian tentu dia akan masuk di channel ini dan YouTube-nya juga tentu pasti akan banyak yang melirik. Benar nggak Sobat Heris? Cuman kan memang ya itulah. Ya Allah itu maha adil ya kan. Jadi ada yang Allah permudah, kalau memang baik akan didekatkan, kalau tidak dijauhkan. Benar nggak Sobat Heris ya? Oke. Jadi untuk kalian konten kreator, hati-hati mereaksi video Fajar Sad Boy. Apalagi, ini Bang Heris perhatikan nih, apalagi banyak banget orang yang re-upload dari channel-channel YouTube yang lain, itu di re-upload. Hati-hati, sesama konten kreator Bang Heris mengingatkan, kalian mungkin akan mendapatkan views, tapi channel kalian akan kena banned nanti. Hati-hati, karena itu berbahaya sekali. Ya mungkin 1-2 hari enggak lah, nanti kalau 3 atau 10 hari ke depan itu nanti acara otomatis akan muncul di channel orang tersebut. Jadi hati-hati yang re-upload ya, reaction saja bisa kena klaim hak cipta, apalagi re-upload. Oke. Nah, ini kita akan lihat video pertama Fajar Sad Boy. Ini daily vlognya gitu ya. Oke, ini Bang Heris perhatikan. Ini keseharian Fajar Sad Boy gitu ya. Oh, ini openingnya kita perhatikan, kita cepetin aja ya. Oke, kita cepetin aja openingnya. Fajar Sad Boy, bagus nih openingnya guys. Oke, Fajar Sad Boy. Oke. Ini vlog keseharian ya Fajar Sad Boy. Ini Fajar Sad Boy vlog. Jadi sudah saat syuting film Galaxy. Alhamdulillah Fajar sudah bermain film Sobat Heris ya. Dan durasinya juga ya, durasi video itu minimal 8 menit ya. Supaya ada iklannya, ada berapa iklan gitu ya. Minimal 8 menit. Nah, di sini ya Bang Heris perhatikan ya. Ini vlognya keseharian Fajar Sad Boy, aktivitas Fajar Sad Boy seperti yang Bang Heris sarankan, itu alhamdulillah bagus banget. Dan alhamdulillah Fajar sudah melakukannya. Ini bagus ya. Ini suatu hal yang baik untuk Fajar Sad Boy ke depan ya. Di samping dia sekarang viral, jadi artis, kemudian terkenal ya kan. Dia punya vlog sendiri ya. Sedangkan artis saja punya channel YouTube sendiri ya. Nah, kenapa Bang Heris sarankan ini untuk Fajar Sad Boy ya? Ini kan kalau secara keuntungan Bang Heris gak dapat apa-apa karena Bang Heris bukan orang manajemen ya. Tapi itu untuk Fajar Sad Boy. Ketika nanti video vlognya ini dimonetisasi, tentu dapat iklan ya. Banyak orang-orang yang viral kemudian bikin konten YouTube. Contoh misalnya Fujian ya, viral, dia bikin konten YouTube ya. Waktu itu diajarin oleh Ria Ricis, juga Bro Atta Halilintar mungkin. Jadi dia punya vlog sendiri, jadi YouTuber. Nah, insya Allah juga Fajar Sad Boy juga next akan jadi YouTuber, jadi vlogger. Jadi dia punya channel YouTube sendiri. Itu untuk apa Sobat Heris? Ya, jadi aktivitas-aktivitas Fajar Sad Boy itu bisa dinikmati di channel YouTube-nya sendiri, sehingga dia juga mendapatkan penghasilan. Kenapa sih Bang Heris sarankan? Apa untungnya Bang Heris? Ya, secara untung materi itu tidak ada, tapi
suatu kebanggaan, suatu kesenangan ketika kita bisa menganjurkan orang lain untuk melakukan hal suatu yang baik. Benar nggak Sahabat Hendris? Dan dari keterangan orang tuanya juga tidak ada yang menyarankan seperti itu. Kenapa? Ya, mungkin kalian tahulah kenapanya gitu loh. Karena ya bisa jadi khawatir nanti Fajar akan lebih banyak dapat keuntungan, ya kan? Nah, Bang Heris tidak dapat keuntungan di sini. Ya, dengan membahas Fajar wajar mendapat keuntungan karena Bang Heris bikin konten sendiri, ya kan? Bikin konten sendiri itu juga kan butuh energi, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Benar nggak sama Heris? Wajar kalau juga mendapatkan keuntungan. Nah, ketika Bang Heris menyarankan Fajar Set Boy bikin channel YouTube sendiri, ya untungnya untuk Fajar sendiri. Oke? Mudah-mudahan nanti Fajar akan, Bang Heris perhatikan channel YouTube ini akan naik seperti video dengan orang tuanya Fajar Set Boy, bahkan akan lebih tinggi, lebih melesat mungkin dari channel YouTube Hendris Media. Kenapa tidak? Dan Bang Hendris senang sekali. Nah, kenapa Bang Hendris tidak lebih sarankan ke TikTok? Nah, begini sahabat Hendris ya, TikTok dengan YouTube itu menurut Bang Hendris, kacamata Bang Hendris, mohon maaf kalau Bang Hendris salah ya, para TikTokers yang aktif membuat TikTok, silakan. Bang Hendris juga sekarang aktif juga bikin TikTok. Tapi, tapinya ini untuk hal ya, kita bicara perihal kedepannya gitu ya. YouTube ini lebih menjanjikan. Kenapa? Ya, secara finansial ya kita nggak munafik lah, kita butuh cuan. Antara misalnya channel YouTube Bang Heris ini 25.000 lebih subscribers dengan TikTokers yang sama followersnya. Coba bandingkan cuan atau keuntungan yang dapat, boleh dilihat ya. Kalau di TikTok ya, pendapatannya dari gift, dari keranjang kuning, oke. Itu pun kita harus live setiap hari, pagi, siang, malam. Karena Bang Heris perhatikan ada teman-teman TikTokers itu pagi, siang, malam live terus. Karena dari gift itu, dari kemudian keranjang kuning itu dia dapat. Kemudian nanti kalau viral mungkin endorse gitu ya. Secara dari iklan seperti YouTube tidak. Nah, kalau YouTube bisa dapat semuanya. Oke. Ada namanya super thanks sekarang, video short ya. Iklan juga dapat, bagi hasil iklan ya, antara pengiklan dengan YouTube ya. Kemudian kita sebagai program partner di YouTube itu dapat bagi hasil. Oke. Lalu kemudian untuk viral, YouTube pun bisa untuk viral. Sebelum viral kita sudah dapat uang, ya kan? Lalu kemudian anggaplah kita membuat file pribadi di YouTube ini, disimpan. Kalau Bang Hendris cuplikan video pendek, Bang Hendris taruh di TikTok untuk promosi YouTube Bang Hendris. Karena kalau di TikTok ada yang misalnya jutaan viewsnya, sedangkan di YouTube hanya berapa puluh ribu. Itu kalau secara dapat ke uangnya itu lebih besar YouTube. Karena TikTok jutaan viewsnya belum tentu dapat uang. Benar nggak sama Bang Hendris? Jadi untuk Bang Hendris sarankan konten kreator silakan bermain di TikTok, tapi fokus mengembangkan channel YouTube. TikTok itu ya sekedar promosi channel ya, atau keseruan saja. Tapi kalau untuk mencari uang, Bang Hendris sarankan berpartner dengan YouTube. Oke. Nah, lalu kemudian banyak juga isu di luar sana. Bang Hendris saat itu ketika menyarankan Fajar Set Boy ke keluarga Fajar Set Boy, tepatnya Bang Hendris dikira manajemen barunya Fajar Set Boy. Dan bahkan yang paling menggelitik itu adalah Bang Hendris dibilang penjilat oleh beberapa orang gitu ya, segelintir orang, oknum lah ya. Penjilat, udah gini ya, penjilat. Ya, konotasi penjilat tahu lah kan artinya apa, pasti negatif ya kan. Kalau misalnya orang misalnya melakukan hubungan baik dengan orang lain, lalu menyarankan suatu hal yang baik, apakah itu sebuah penjilatan? Komen di bawah ya. Kadang-kadang Bang Hendris nggak habis mikir, kenapa orang itu gampang banget ngejudge orang lain, gampang banget memberikan statement ke orang lain, padahal itu tidak benar.
Oke, jangan gampang ngejudge orang lain guys. Oke, check yourself, periksa diri kita sendiri dulu, diri kalian ya. Ngaca, ini ada kaca di sebelah ini. Sama kayak Bang Haris juga ngaca dulu guys, ngaca dulu. Kita bagus gak sih? Kita nih siapa sih gitu loh? Kok gampang banget ngejudge orang? Atau mungkin kita nih sudah hebat, sok seleb gitu ya, sok ngartis. Apakah begitu? Jadi orang lain kalian anggap rendah? Jangan guys. Bang Haris yakin viewers, subscribers Bang Haris bukan seperti itu. Setuju? Jadi hati-hati mengeluarkan statement orang lain di media sosial. Itu suatu saat akan jadi bumerang. Bang Haris tidak marah. Enggak. Jadi sama kayak Fajar ya, kalau orang lempar batu, balas dengan kertas. Maksudnya jangan dibalas dengan batu lagi gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tersebut menyadarinya. Semoga kita doakan yang baik-baik ke orang itu. Semoga orang tersebut sukses ya kan, sehat-sehat selalu. Ya, jangan dibalas. Karena Bang Haris juga orangnya nggak suka balas-balasan ya. Jadi hati-hati. Nah, mungkin orang pikir kenapa kok Bang Haris baru masuk ke kehidupannya Fajar Sad Boy sekarang setelah viral. Begini guys, oke. Tentu sesuatu itu Allah yang ngatur, ya kan? Jujur, pas Fajar viral, Bang Haris bikin video reaksi, bikin di TikTok juga. Belum ketemu Fajar Sad Boy. Setuju? Nah, di situ Bang Haris kebetulan memang kerjaan Bang Haris itu kebanyakan ke Kota Gorontalo, mereview kuliner, hunting kuliner, karena Bang Haris vlogger kuliner juga. Kebetulan dimudahkan oleh Allah ketemu dengan keluarganya, ngevlog di sana, lalu ada hubungan baik. Kenapa tidak? Akhirnya jadi sampai sekarang. Alhamdulillah, itu yang kita jaga. Kita di dunia hidup ini kan mencari teman. Benar nggak sama Haris? Bukan cari musuh. Oke? Mudah-mudahan channel YouTube Fajar Sad Boy akan terus meningkat, baik itu viewers maupun subscribersnya. Tetap semangat Fajar Sad Boy di Jakarta. Mudah-mudahan semakin jaya, semakin sukses. Tentu juga jangan lupa sembahyang, jangan lupa ke teman-teman, ke orang lain yang mungkin dulu seperti Mama Dede di Kota Mobagu, Mama Maya di Abak ya, orang-orang yang dulu yang benar-benar tulus membantu Fajar Sad Boy, bukan demi konten, apalagi demi endorse ya, bukan, tapi benar-benar tulus. Atau apalagi yang jangan sampai memanfaatkan Fajar Sad Boy-nya demi keuntungan pribadi. Jangan sampai itu ya. Dengan hijrahnya Fajar Sad Boy di Jakarta, sekarang kita perhatikan Fajar Sad Boy, biasanya kan kalau banyak figur-figur yang viral, itu akhirnya hanya berapa bulan bertahan di industri entertainment, tenggelam. Fajar Sad Boy kita perhatikan, alhamdulillah tetap stabil, diundang di beberapa podcast ya, di TikTok juga sekarang banyak videonya berseliuran, FYP terus, di acara televisi juga ya, luar biasa. Ini mudah-mudahan Fajar Sad Boy ini jadi kebanggaan nggak cuma untuk keluarganya, kampung halamannya, tapi kita semua seluruh Indonesia. Oke? Sebagai mungkin saudara, teman, mungkin orang yang berkenal dengan Fajar, kita doakan yang baik-baik, oke? Kalau ada yang khilaf, kita ingatkan. Maju terus Fajar Sad Boy, channel YouTube-nya terus berkarya, oke? Tetap humble ya kepada siapapun. Thank you for your attention my this. Itu saja video kali ini. Thank you. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.